Om Swastiastu. Kita akan mempelajari tentang Sat Atatai. Susila. A. Pengertian susila. B. Pengertian Sat Atatai. C. Bagian-bagian Sat Atatai. D. Cara menghindari akibat dari Sat Atatai. A. Pengertian susila. Kata susila terdiri dari kata su dan sila. Kata su artinya baik dan sila artinya perbuatan atau perilaku. Jadi, kata susila berarti perbuatan yang baik. Diukur dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, antara lain norma agama yang berasal dari wahyu Tuhan, norma kesopanan yang bersumber dari hati nurani, norma kesusilaan yang bersumber dari tata pergaulan di masyarakat, dan norma hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Walaupun semua orang tidak menghendaki kekerasan, ternyata pembunuhan dan konflik selalu ada di masyarakat. Agama Hindu memperbolehkan adanya pembunuhan yang disebut patikawenang untuk alasan pancawida, yaitu 1. Membela diri. Hal ini terjadi apabila sudah terdesak dan nyawa kita terancam. 2. Upacara yajna. 3. Percobaan ilmu pengetahuan. 4. Kesehatan tubuh kita. Dan 5. Menjaga keseimbangan populasi hewan.
Sekarang kita akan membahas pengertian Sat Atatayi dan bagian-bagian Sat Atatayi. B. Pengertian Sat Atatayi. Sat Atatayi terdiri dari kata Sat dan Atatayi. Sat berarti 6 dan Atatayi berarti cara melakukan pembunuhan. Dengan demikian, Sat Atatayi berarti 6 cara untuk melakukan pembunuhan. C. Bagian-bagian Sat Atatayi. 1. Agnida. 2. Wisada. 3. Adharwa. 4. Sastragna. 5. Dratikrama. Dan 6. Raja Pisuna. Agnida adalah cara membunuh orang dengan cara membakar rumah, termasuk penghuninya, seperti pencuri yang tertangkap kemudian dibakar hidup-hidup. Wisada artinya meracuni, baik sesama manusia maupun binatang sampai pingsan maupun sampai mati. Adharwa adalah cara membunuh dengan kejam dengan cara menggunakan ilmu hitam. Sastragna adalah membunuh secara membabi buta atau mengamuk. Dratikrama adalah perilaku pembunuhan melalui atau disertai pemerkosaan. Raja Pisuna adalah membunuh dengan cara melakukan fitnah. Bagaimana cara kita menghindari akibat yang ditimbulkan oleh perilaku Sat Atatayi? Ada 9 cara antara lain yaitu 1. Selalu mendekatkan diri dengan Sang Hyang Widi, para dewa, dan leluhur melalui berbagai media upacara keagamaan. Puja Trisandya dilakukan setiap hari karena akan dapat menghapuskan kegalauan hati akibat banyaknya masalah dalam kehidupan. Mencurahkan keresahan hati melalui doa, melantunkan lagu-lagu pujian secara hikmah dan kusuk. Semua ini
mampu mengurangi rasa dendam, putus asa, dan mencegah niat untuk membunuh. 2. Serius mendengarkan, memahami, dan melaksanakan ajaran guru, terutama guru rupaka, guru pengajian, dan guru wisesa. Bagi mereka yang berani melawan guru, maka akan mendapatkan ganjaran atau balasan berupa kesulitan sepanjang hidupnya. Tiga, lakukan tirta yatra secara teratur. Bila memungkinkan, setahun sekali melaksanakan tirta yatra, sama artinya dengan 5 kali melakukan yajna. Tirta yatra itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak peduli mereka kaya atau miskin. Dalam tirta yatra akan didapatkan air suci, bisa bertemu dengan orang suci, dan menambah wawasan sehingga tidak merasa diri paling menderita di dunia ini. Keuntungan bertemu dengan orang suci sangatlah besar. Sebagai berkah utama, keuntungan dapat menyentuh orang suci, bisa menghapuskan dosa. Melaksanakan ajaran orang suci akan mendapatkan surga. 4. Rajin mengikuti kegiatan keagamaan seperti latihan Dharma Gita, latihan tarian keagamaan Hindu, latihan gamelan Dharma Wacana atau Dharma Tula. Dengan melakukan kegiatan seperti menari dan menabuh gamelan, maka akan terasa rasa estetika yang ada di dalam diri. Budi akan semakin halus, perilaku akan semakin berkarakter karena otak kanan kita terlatih baik. Dengan mengikuti latihan kehalusan budi, keraguan akan keberadaan Sang Hyang Widi dan hukum karma pala akan lenyap sama sekali. Lima, pergaulan berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Apabila lingkungan kita buruk, maka perilaku kita akan cenderung buruk. Hindari bergaul dengan pemabuk, penjudi, pencuri, apalagi pembunuh. Kalau bergaul dengan pencuri dan pembunuh, maka cepat atau lambat kita akan terpengaruh menjadi pencuri dan pembunuh. Bergaul dengan orang baik akan terhindar dari niat membunuh orang lain, sehingga terhindar juga dari akibat buruk perilaku pembunuhan. 6. Olahraga dan istirahat secara teratur. Di dalam tubuh yang sehat akan bersemayam juga jiwa yang sehat.
Jangan mengabaikan kesehatan tubuh, karena dengan tubuh yang sehat, penampilan nampak prima dan diperhatikan orang lain. Hal ini juga dapat mencegah niat untuk melakukan pembunuhan. Tujuh, lakukan tapa, brata, yuga, dan samedi dengan tertib. Tapa artinya pengendalian diri. Brata artinya puasa mengendalikan makan dan minum. Samedi artinya konsentrasi pikiran. Setelah melakukan tapa, brata, dan samedi dengan baik, kecerdasan manusia diharapkan bertambah. Demikian pula pancaran karisma dan wibawanya. Orang-orang sukses adalah mereka yang selalu melakukan tapa, brata, dan samedi dari zaman ke zaman. Dengan demikian, niat untuk membunuh menjadi tidak ada dan tidak akan merasa hidup sia-sia. 8. Latihan melakukan kebaikan. Hal ini nampaknya sederhana, namun kebaikan yang dilakukan dengan sering akan menghasilkan hal-hal yang berefek positif. Mulai dari mematikan keran setelah memakai air, membuang sampah di tempatnya, membantu orang yang memerlukan pertolongan, dan menyumbang darah ketika ada korban perlu darah dalam peristiwa bencana alam. Dan 9, hidup harus sejahtera. Weda sangat menganjurkan umat Hindu dan umat manusia pada umumnya untuk selalu hidup makmur, damai, dan sejahtera. Artinya, agama Hindu sama sekali tidak menyukai kemiskinan dan kebodohan. Weda diturunkan untuk menuntun manusia agar tidak bodoh, karena kebodohan adalah sumber bencana yang sesungguhnya. Weda menganjurkan umat manusia untuk rajin belajar agar pandai. Weda juga menganjurkan umat manusia untuk bergaya hidup hemat agar bisa kaya, karena kekayaan menjadikan kita bahagia. Dengan memiliki kekayaan, baik berupa harta, benda, maupun uang, kita dapat membantu orang yang memerlukan bantuan. Ini merupakan tabungan karma baik yang kelak pasti berbuah manis. Demikian pembahasan mengenai Sat Atata, matur suksma.